Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak sekalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman. Anak-anakku sekalian, kita hari ini akan belajar tema 6, subtema 2, pembelajaran 3 dan 4. Di mana tujuan pembelajarannya adalah melalui pengamatan diharapkan dapat menulis puisi dengan langkah-langkahnya, melalui pengalaman diharapkan mampu menjelaskan makna yang terkandung dalam puisi karya sendiri, melalui pengamatan diharapkan dapat menjelaskan manfaat sumber daya alam bagi kehidupan, melalui pengamatan diharapkan dapat menyebutkan bentuk-bentuk rumah adat dan manfaatnya, melalui pengamatan pada lingkungan diharapkan dapat menjelaskan pentingnya persatuan dalam keragaman. Melalui pengamatan juga diharapkan dapat menyebutkan keragaman di lingkungan rumah. Kita mulai dengan puisi. Isi puisi biasanya menunjukkan semua hal yang dipikirkan oleh pengarangnya. Jika kalian ingin membuat puisinya tentang cita-cita, pasti semua hal yang dipikirkan tentang cita-cita yang diinginkan. Menciptakan angan-angan tentang cita-cita dalam pikiran saat memikirkan tentang cita-cita berarti sedang berimajinasi. Berimajinasi dapat membantu pengarang untuk melihat suatu hal dalam berbagai pandangan. Berimajinasi saat menulis puisi akan memudahkan pengarang untuk menulis kata-kata yang indah. Langkah-langkah berikutnya adalah langkah-langkah menulis puisi. 1. Siapkan alat tulisnya. 2. Tentukan tema dan judul puisi. 3. Perhatikan pilihan kata yang digunakan dalam puisi. 4. Tuliskan puisi sesuai imajinasi dan pikiran. 5. Bacalah puisi buatan sendiri dengan secara berulang-ulang. Itu adalah langkah-langkah menulis puisi. Berikutnya, mencari makna yang terkandung dalam puisi yang dibuat oleh kalian sendiri. Cara memaknai puisi yang dapat dilakukan dengan cara memahami setiap lirik atau baris puisi serta memaknai seluruh lirik keseluruhan bait puisi. Karena setiap lirik dan kata dalam puisi biasanya mengandung makna. Rangkaian makna tersebut disusun sesuai cerita hal yang dipikirkan oleh pengarang. Perhatikan langkah-langkah menemukan makna puisi sendiri. Di antaranya adalah tentukan tema dari puisi tersebut. Temukan hal-hal penting dalam puisi. Temukan kata yang dianggap sulit, kemudian carilah artinya. Tentukan makna setiap lirik puisi. Buatlah kalimat yang mewakili makna setiap lirik puisi. Dan berikutnya adalah rangkaikanlah kalimat yang berisi makna setiap lirik untuk memaknai bait dalam puisi tersebut. Itu adalah langkah-langkah memaknai puisi. Nah, berikutnya nanti kalian kerjakan halaman 40 yang ayo berlatih. Indonesia kaya dengan sumber daya alamnya. Ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui, diantaranya tumbuh-tumbuhan seperti sayuran, buah-buahan, hewan, air, angin, matahari, tanah, dan lain sebagainya. Ada juga sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Contohnya minyak bumi, batu bara, nikel, fosfat, emas, perak, biji besi, dan lain sebagainya. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui contohnya sayuran dan buah-buahan, yang dimana ini banyak sekali manfaatnya sebagai pangan sehari-hari, komoditi yang menilai ekonomi, bahan baku berbagai olahan makanan seperti keripik, selai, dan manisan. Kemudian tanah liat. Tanah liat ini memiliki nilai ekonomis, juga sebagai bahan baku kerajinan seperti tembikar dan genting. Adapun sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, contohnya adalah batu bara. Batu bara sebagai bahan bakar untuk beberapa jenis alat transportasi, juga merupakan bahan baku untuk industri baja, juga sebagai sumber energi pembangkit listrik. Sedangkan minyak bumi adalah bahan bakar untuk mesin atau kendaraan, sebagai bahan baku yang dapat diolah menjadi gas seperti LPG, juga sebagai penghasil serat untuk bahan baku tekstil yaitu nilon. Indonesia memiliki beragam rumah adat. Setiap suku Indonesia memiliki ciri khas rumah adatnya. Rumah adat memiliki bentuk yang disesuaikan dengan kondisi daerah tempat tinggal suku tersebut. Contohnya adalah rumah adat suku Baduy.
Suku Baduy merupakan suku asli masyarakat Banten yang memiliki rumah adat bernama Sulah Nyanda. Pembuatan rumah adat Sulah Nyanda dilakukan dengan cara gotong royong menggunakan bahan baku yang berasal dari alam. Bahan utama rumah adat ini adalah kayu atau bambu. Bagian dasar pondasi yang digunakan adalah batu kali atau umpak sebagai landasannya. Hal yang unik dalam pembangunan rumah ini adalah dibangun dengan mengikuti bentuk permukaan tanah. Hal ini berkaitan dengan aturan adat yang mengharuskan setiap masyarakat yang ingin membangun rumah adat tidak merusak alam sekitar. Bambu digunakan untuk membuat bilik dengan cara dianyam. Untuk atap rumah adat suku Baduy menggunakan ijuk yang terbuat dari daun kelapa yang telah dikeringkan. Rumah adat Sulah Nyanda dibagi dalam 3 ruangan, yaitu bagian sosoro depan, bagian lepas tengah, dan bagian ipah belakang. Masing-masing ruangan berfungsi sesuai dengan rencana pembuatan. Bagian sosoro berfungsi sebagai ruang penerima tamu. Hal ini dikarenakan tamu tidak diperkenankan masuk ke dalam rumah dan tempat bersantai dan menenun bagi kaum perempuan. Bagian tepas digunakan untuk aktivitas tidur dan pertemuan keluarga, sementara bagian imah digunakan sebagai tempat untuk memasak serta menyimpan ladang dan beras. Masing-masing ruangan ini dilengkapi dengan lubang pada bagian lantainya. Lubang berfungsi sebagai tempat keluar masuknya udara. Hal ini dikarenakan rumah adat suku Baduy tidak dilengkapi dengan jendela. Tidak adanya jendela agar para penghuni rumah yang ingin melihat keluar diharuskan pergi untuk melihat sisi bagian luar rumah. Itu adalah rumah adat suku Baduy. Nah, tugas kalian adalah membuat laporan tentang rumah adat Jawa Barat yang nanti informasinya berupa nama rumah adat, sejarah dari rumah adat, bagian-bagian rumah adat, fungsi setiap ruangan seperti halaman 42. Berikutnya adalah keragaman di lingkungan rumah. Setiap sebuah keluarga pasti memiliki keragaman, baik itu keberagaman perbedaan suku, cita-cita, kegemaran, dan sifat. Keragaman ini tidak membuat keluarga terpecah belah, tetapi harus saling menghormati dan saling mendukung. Hal ini membuat hidup keluarga akan menjadi rukun dan damai. Pentingnya persatuan dan kesatuan. Indonesia memiliki banyak pahlawan dengan perjuangan yang berbeda-beda. Namun, semua perjuangan dari pahlawan itu cita-citanya sama, yaitu persatuan bangsa Indonesia. Banyak sekali sikap dari pahlawan yang dapat kita teladani. Sikap-sikap tersebut antara lain pantang menyerah, bertanggung jawab, dan bekerja sama dengan masyarakat. Sebagai penerus bangsa, kita harus mempertahankan kemerdekaan dengan kegiatan-kegiatan positif. Kegiatan tersebut kita lakukan dengan semangat persatuan dan persatuan. Contoh, sikap bersatu dalam mengisi kemerdekaan adalah bekerja bakti membersihkan lingkungan sekitar bersama masyarakat, melaksanakan piket kelas bersama teman-teman, bekerja sama dalam menyelesaikan tugas kelompok, berteman dengan siapa saja tanpa membedakan suku dan bangsa, menjenguk teman yang sedang sakit, menolong teman yang terjatuh dari sepeda, dan melakukan diskusi kelompok secara musyawarah dan mufakat. Tugasnya, halaman 38 kalian mengamati sikap bekerja sama di lingkungan sekitar, mencakup lingkungan pengamatan, kerjasama, bentuk kerjasama, manfaat dari kerjasama, serta akibat kerjasama apabila tidak dilakukan. Itulah yang Ibu berikan, semoga bermanfaat. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.